Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama Ade Abdul Rosid dan Abah Firman di Maumber Utama Channel yang selalu memberikan ilmu kehidupan. Kali ini Abah Firman akan membahas tentang rezeki Nabi Muhammad SAW. Apakah miskin? Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Untuk itu silahkan Mbak penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rezeki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau miskin? Banyak orang yang memiliki persepsi bahwa Nabi Muhammad itu miskin hanya karena sang utusan Allah di akhir hayatnya hanya memiliki rumah tipe 50 atau 60 begitulah. Sehingga efek dari persepsi ini banyak orang-orang muslim yang tidak menggemari, bahkan enggan atau tidak minat dengan ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Justru yang lebih memakai ilmu Nabi Muhammad adalah orang-orang Yahudi. Mereka memakai ilmu Nabi kecuali yang berhubungan dengan ketauhidan, itu mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad Rasulullah itu tidak diakui oleh orang. Seperti yang diceritakan oleh Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie, bahwa B.J. Habibie mudah sekali mengalahkan kepandaian mahasiswa-mahasiswa di sekolahnya kecuali orang-orang Yahudi. Oleh karena itu B.J. Habibie mengorek rahasia dari orang Yahudi tersebut. Akhirnya rahasia kepandaian orang Yahudi diberitahu bahwa mereka bangun sebelum subuh, lalu mereka mandi, dan setelah itu dia baca Quran. Setelah baca Quran baru dia belajar. B.J. Habibie pun bingung, bagaimana mungkin orang Yahudi bisa baca Quran. Lalu teman Yahudi dari B.J. Habibie itu membuktikan dia membaca surat dengan hafal. Barulah B.J. Habibie percaya apa yang dikatakan orang Yahudi. Oke, sekarang kita ringkas sejarah Nabi Muhammad. Apakah beliau itu miskin? Kita ringkas sejarah beliau dari lahir hingga beliau wafat. Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan ke dunia, ayahandanya sudah wafat. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Setelah umur 2 tahun, ibundanya pun wafat. Di umur 2 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Dan di umur ini Nabi diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah keturunan Bani Hashim yang merupakan salah satu bangsawan di tanah Mekah. Bersama kakeknya, Nabi hidup tidak kurang apapun, penuh dengan kebahagiaan karena kakeknya orang yang disegani di kota Mekah. Abdul Muthalib adalah orang yang menjaga Ka'bah. Apabila ada penjara ke Ka'bah, harus izin kepada Abdul Muthalib. Dengan demikian, secara ekonomi dipastikan cukup bahagia Nabi bersama kakeknya. Setelah umur 6 tahun, kakeknya pun wafat dan diteruskan pengurusan Nabi kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib ini di samping memegang Ka'bah sebagai pewaris Abdul Muthalib, kakek Nabi, dia juga seorang saudagar. Saudagar itu pedagang besar. Otomatis secara ekonomi pun tidak ada masalah. Dan Abu Talib sangat sayang kepada ponakannya Muhammad. Bahkan didahulukan keinginan Muhammad dibandingkan anak-anaknya.
Dan bersama keluarga pamannya ini, Muhammad begitu bahagia. Singkat cerita, di umur 25 tahun, Nabi Muhammad dilamar seorang konglomerat tanah Mekah yang bernama Ibu Siti Khadijah. Tapi Muhammad tetap membayar mahar berupa 100 ekor unta. Coba mari kita hitung berapa rupiah mahar Muhammad kepada Ibu Siti Khadijah. Apabila 1 ekor unta sekarang dalam rupiah kisarannya 60 sampai 80 juta rupiah per ekor. Kita ambillah tengah-tengah, 70 juta per ekor. Kalau 100 ekor totalnya adalah 7 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini, hampir langka sekali orang yang memberikan mahar nikah sebanyak itu. Bahkan saya belum pernah mendengar kalau mahar Nabi 7 miliar. Anggaplah 10% dari kekayaan Nabi. Berarti kekayaan Nabi itu kurang lebih 70 miliar di umur 25 tahun. Jadi Muhammad sukses di bawah 30 tahun yang sekarang terkenal dengan julukan sukses under 30. Karena Muhammad berdagang dari umur 12 tahun. Tahukah Anda rahasia kesuksesan Muhammad adalah bersih hati dan jujur? Maka Nabi Muhammad semasa dia muda dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Kekayaan Nabi adalah hasil sendiri, bukan warisan, karena Nabi yatim piatu. Setelah menikah dengan Ibu Siti Khadijah, dipastikan kekayaan Nabi berlipat-lipat. Jadi dipastikan pula di umur 25 tahun Muhammad sudah selesai dengan dunianya. Maka Nabi sering mengasingkan diri karena melihat akhlak masyarakat Mekah di zaman jahiliyah begitu bobroknya. Nabi mengasingkan diri ke Gua Hira dari umur 25 tahun sampai 40 tahun. Di umur 40 tahun Nabi mendapatkan wahyu sekaligus diangkat menjadi Rasul. 10 tahun lamanya Nabi berdakwah di Mekah sampai ada perintah untuk hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, yang pertama kali dibangun Nabi adalah masjid dan fasilitas-fasilitas keagamaan lainnya. Di kala itu Nabi mengeluarkan seluruh hartanya untuk membangun peradaban baru di kota Madinah. Dan menurut ahlinya, harta beliau berupa berlian, emas, permata, dan dirham dihitung bisa mencapai puluhan triliun. Kalau di Indonesia memiliki harta puluhan triliun, sudah termasuk orang yang super kaya. Itu pun banyak harta benda yang ditinggalkan Nabi di Mekah, berupa tanah, rumah, binatang ternak, dan lain-lain sebagainya. Setelah Nabi di Madinah, Nabi dan seluruh umatnya di Madinah diperangi terus, dan beberapa perang umat muslim selalu menang. Dan di dalam perang itu, kalau muslim menang, ada rampasan perang. Dari rampasan perang ini Nabi mendapatkan haknya sekitar 50%, karena ini adalah ketentuan Gusti Allah. Kalau dihitung oleh ahlinya, maka harta Nabi bisa mencapai ratusan bahkan ribuan triliun. Kalau sekarang ini kekayaan Nabi sudah mengalahkan 9 naga di Indonesia. Mungkin kalau di dunia termasuk 10 besar orang terkaya di dunia. Setelah menguasai kota Mekah, seluruh harta Nabi dipakai untuk membangun peradaban baru di Madinah dan di Mekah.
Hanya Nabi menyisakan untuk dirinya dan keluarganya rumah tipe 50 atau tipe 60 yang sampai sekarang masih ada. Di akhir hidupnya, Nabi memilih berzuhud. Berzuhud artinya tidak tergantung pada dunia. Zuhud itu selalu berserah diri kepada Allah dan tidak terperdaya oleh dunia. Jadi banyak orang yang salah persepsi bahwa Nabi hidup dalam kemiskinan. Persepsi ini sangatlah salah. Nabi Muhammad SAW adalah orang kaya, bahkan super kaya. Oleh karena itu persepsi yang salah itu banyak orang Islam yang jauh dari Al-Quran dan tuntunan Nabi, hadis Nabi. Sehingga ketika orang Islam meninggalkan Al-Quran dan hadis, orang Islam mengalami kemunduran dan kemiskinan. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani cara hidupnya banyak mengikuti Al-Quran dan hadis. Hanya saja mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Lihat saja cara dagang mereka dan sedekah mereka sangat-sangat mengikuti cara dagang dan sedekahnya Nabi Muhammad. Saya beri contoh Bill Gates, seorang pengusaha Microsoft. Dia menyumbangkan kekayaannya, penghasilannya itu 50% untuk sosial. Jadi mereka selalu mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Hanya sayang mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusan. Jadi kita sebagai seorang muslim, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan hadis. Semakin jauh dari Al-Quran dan hadis, maka kita semakin terbelakang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.